Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita ketemu lagi ya dalam mata kuliah dasar-dasar agronomi minggu ke-13. Materi kita adalah pemangkasan, penaungan, pemulsaan, dan penggunaan zat pengatur tumbuh atau zat PT. Saya Tia Estiati. Oke, pemangkasan ya. Pemangkasan adalah penghilangan beberapa bagian tanaman dalam suatu kebun. Hal ini biasanya berkaitan dengan pemotongan bagian-bagian tanaman yang berpenyakit, tidak produktif, atau yang tidak diinginkan. Beberapa fungsi dari pemangkasan tanaman adalah untuk membentuk tajuk pohon. Jadi pemangkasan merupakan bagian dari pemeliharaan tanaman. Tujuannya yang pertama adalah untuk membentuk tajuk pohon. Jadi tajuk suatu pohon itu dapat dibentuk dengan kita melakukan pemangkasan. Kemudian untuk pemeliharaan. Jadi tadi bagian-bagian tanaman yang tidak sehat, kemudian yang tidak produktif itu dipangkas ya agar tanamannya tumbuh lebih baik lagi. Kemudian untuk peremajaan. Jadi juga agar tumbuh tunas-tunas baru itu perlu dipangkas. Kemudian untuk peremajaan akar, jadi pemangkasan akar itu juga perlu. Kalau repotting, jadi mengganti tanaman ya dari satu pot mau dipindah ke pot yang lain, itu akar yang panjang juga perlu dipangkas. Nah tujuannya agar juga peremajaan akar, jadi dengan pemotongan akar, justru akar-akar baru akan tumbuh. Kemudian jenis-jenis pemangkasan. Jenis pemangkasan itu yang pertama ada pemangkasan pucuk. Prinsipnya adalah menghilangkan tunas apikal, yaitu tunas yang tumbuh di pucuk batang tanaman. Hormon, oksin, dan sitokinin pada tanaman itu mempengaruhi pertumbuhan pucuk tanaman, sehingga pertumbuhan tanaman bagian atas lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan percabangan dan membentuk kanopi tanaman. Pemangkasan pucuk bertujuan untuk mengurangi persaingan hasil fotosintesis di antara daun dengan buah. Jadi kalau tidak dipangkas, tidak dikurangi, itu fotosintesis akan terganggu sehingga akibatnya juga akan mengganggu pembentukan buah. Pemangkasan bentuk. Pemangkasan bentuk dilakukan untuk membentuk kerangka tanaman yang diinginkan. Pemangkasan bentuk bertujuan untuk membentuk kerangka pohon yang diinginkan, di mana percabangannya diatur dengan arah yang menyebar dan produktif, sehingga pertumbuhan batang dan cabang lebih kuat. Sebagai contoh pada tanaman kopi, dilakukan pemangkasan bentuk sebanyak 2 tahap, yaitu saat berumur 8-12 bulan, kemudian dipangkas lagi 1-2 tahun, agar percabangan lebih stabil dan kuat. Jadi untuk menghasilkan produksi yang baik, itu perlu pemangkasan. Pemangkasan bentuk ini aplikasinya juga mungkin saudara tahu tanaman bonsai ya. Pada tanaman bonsai itu kan ini sebetulnya menanam dengan gaya tersendiri gitu ya. Karena dengan gaya tersendiri diinginkan bentuk yang kadang-kadang bentuknya meliuk, miring ke kanan, ke kiri dan sebagainya, itu perlu dipangkas gitu ya. Jadi memangkas itu tidak merusak tanaman sebetulnya gitu ya. Asal kita tahu bagian-bagian mana yang dipangkas. Oke, kemudian yang ketiga adalah pemangkasan peremajaan. Pemangkasan ini diperlukan untuk meremajakan pertumbuhan tanaman. Maksud dari meremajakan yaitu mengganti tajuk tanaman yang lama atau tua dengan yang baru yang masih produktif. Pada tanaman kopi, pemangkasan peremajaan dilakukan menyeluruh apabila minimum 50% tanaman di kebun sudah rusak atau sudah tua. Cara pemangkasan peremajaan ialah dengan menebang pohon, mengurangi percabangan atau merobohkan pohon. Jadi pada tanaman-tanaman tahunan kan umurnya di atas 10 tahun ya, itu perlu dilakukan pemangkasan peremajaan. Pada contohnya tadi pada tanaman kopi ya, jadi minimum 50% tanaman di kebun yang sudah rusak itu perlu diremajakan. Oke, kemudian pemangkasan pemeliharaan. Pemangkasan ini dilakukan sesudah pemangkasan bentuk,
tanaman yang dipelihara dan dipertahankan bentuknya. Jadi pemangkasan pemeliharaan itu rutin dilakukan agar bentuknya itu terpelihara sehingga produksi tanaman juga akan lebih baik. Kemudian membuang percabangan yang terserang hama penyakit dan lainnya sehingga percabangan produktif kembali muncul. Jadi cabang-cabang yang produktif itu akan kembali tumbuh. Jadi pemangkasan pemeliharaan itu lebih banyak dilakukan pada bagian-bagian yang terserang hama atau penyakit sehingga nanti akan tumbuh tunas-tunas baru atau cabang-cabang baru yang produktif. Kemudian cabang yang kurang produktif atau cabang negatif biasanya ya, itu dipangkas agar unsur hara yang diberikan dapat tersalur kepada batang-batang yang lebih produktif. Sebagai contoh pada tanaman melati yang idealnya tumbuh hingga 1 meter pada kebun-kebun penghasil bunga potong, namun jika lebih dari itu sebaiknya dipangkas agar tidak memanjat pada tanaman lain. Jadi ada beberapa tanaman yang kalau tidak dipangkas bertambah tinggi dan itu jadi tidak ideal sehingga dia akan nanti tumbuhnya kadang-kadang malah akan menjalar kemudian mengganggu tanaman lain. Kemudian pemangkasan pemeliharaan dapat berfungsi juga untuk menambah nilai estetika atau keindahan. Ini tadi salah satunya juga tadi dalam seni bonsai tadi itu juga perlu dipangkas terus gitu sehingga dari segi estetika dia akan makin indah. Kemudian pemeliharaan yang lain adalah memberikan naungan atau disebut sebagai penaungan. Penaungan merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi intensitas cahaya yang terlalu tinggi. Jadi intensitas cahaya yang terlalu tinggi itu kan akan mengganggu proses fotosintesis, mengganggu respirasi tanaman sehingga akibatnya juga akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Oleh karena itu salah satunya adalah memberikan naungan ya pada tanaman. Pemberian naungan dilakukan pada budidaya tanaman yang umumnya termasuk kelompok tanaman C3 maupun tanaman-tanaman dalam fase pembibitan. Jadi pada proses pembibitan di mana tanaman masih muda, tanaman masih belum kuat, biasanya perlu naungan. Pada fase bibit, semua jenis tanaman tidak tahan intensitas cahaya penuh, butuh 30-40% sehingga dapat diatasi dengan pemberian naungan. Jenis-jenis naungan. Naungan salah satunya itu adalah seng plastik hijau. Nah, seng plastik hijau ini meneruskan sebesar 40-60% intensitas cahaya. 40% untuk naungan plastik yang sudah lama terpasang hingga 60% untuk yang baru dipasang. Kemudian naungan paranet dari bahan plastik atau nilon. Paranet tipe 55 dan 45, jadi 55% dan 45% sinar matahari yang diteruskan. Jadi tipe 55 berarti yang diteruskan 55%, 45, 45% dan seterusnya ya. Umur pakainya bisa bertahan lama, bisa 3-4 tahun, sehingga ini lebih tahan lama, lebih ekonomis ya. Kemudian sekali pasang dapat dipakai untuk beberapa kali ya usaha pembibitan karena dia tadi mempunyai umur pakai yang cukup lama sehingga bisa dipakai beberapa kali fase atau beberapa kali melakukan pembibitan. Kemudian naungan sederhana bisa juga dilakukan dengan membuat anyaman bambu. Kemudian daun kelapa yang dianyam ya, atau daun kelapa yang disusun sedemikian rupa itu bisa juga menjadi naungan atau dibuat naungan untuk melindungi tanaman. Kemudian fungsi naungan. Fungsi naungan pada bibit sewaktu kecil. Bibit yang masih berumur muda itu dengan dinaungi itu akan mengatur sinar matahari yang masuk ke pembibitan. Jadi yang masuk hanya sekitar 30-60% saja karena bibitnya masih sangat muda sehingga masih sangat rentan pada intensitas cahaya matahari yang tinggi. Kemudian menciptakan iklim mikro yang ideal bagi pertumbuhan awal bibit. Jadi iklim mikro ya, iklim di sekitar tanaman. Kemudian menghindarkan bibit dari sengatan matahari langsung yang dapat membakar daun-daun muda.
Intensitas cahaya yang tinggi itu sering membakar daun-daun yang muda sehingga daun-daunnya akan kering ya. Karena kering akhirnya tidak bisa berfungsi sebagai tempat fotosintesis sehingga fotosintesisnya akan terganggu. Menurunkan suhu tanah di siang hari, kemudian memelihara kelembaban tanah, mengurangi derasnya curahan air hujan dan menghemat penyiraman air. Jadi dengan memberikan naungan itu akan menurunkan suhu tanah di siang hari. Kemudian juga menjaga kelembaban tanaman. Nah, ini contoh-contoh naungan. Naungan seng ya tadi, kemudian naungan paranet, kemudian naungan anyaman. Pemulsaan. Jadi pemberian mulsa atau pemulsaan merupakan bagian dari pemeliharaan. Mulsa adalah penutup permukaan bedengan tanaman, sehingga pemulsaan dapat diartikan sebagai penutupan permukaan bedengan dengan bahan organik atau lembaran plastik. Jadi mulsa bisa bahan organik atau lembaran plastik. Pemulsaan berfungsi untuk yang pertama menghemat air, kemudian kedua mencegah erosi, ketiga menghambat pertumbuhan gulma. Ya, dengan diberi mulsa, baik itu tadi tanaman yang hidup atau plastik, itu gulma akan terhambat atau dihambat pertumbuhannya. Kemudian menjaga keseimbangan suhu tanah dan lapisan udara di dekat tanah, sehingga tanah tidak menjadi terlalu panas, karena kalau terlalu panas akan berakibat yang buruk terhadap akar. Kemudian menjaga sari-sari makanan dalam tanah terhadap pencucian dan penghanyutan oleh air hujan. Ya, air hujan bisa menyebabkan leaching atau terlarutnya ya hara dalam tanah ya oleh aliran air hujan. Kemudian menjaga kondisi tanah terhadap remah dan tidak cepat padat. Jadi dengan memberikan mulsa atau menutup permukaan tanah, tanahnya jadi tidak cepat padat. Mencegah penyakit tanaman yang timbul akibat percikan tanah oleh air hujan. Kita tahu air hujan itu bisa menyebabkan atau mengandung propagul penyakit, sehingga dengan menutup permukaan tanah itu akan mencegah timbulnya penyakit yang disebabkan oleh air hujan. Kemudian menjadi sumber bunga tanah atau humus. Ya, ini adalah mulsa-mulsa organik ya, itu akan menjadi sumber bunga tanah atau humus. Kemudian meningkatkan mutu hasil pada tanaman. Ini konsekuensi atau akibat yang diperoleh setelah dimulsa, maka tanaman produksinya akan meningkat, kemudian juga kualitasnya juga akan meningkat. Kemudian memperlancar kegiatan jasa trenik tanah seperti cacing tanah yang dapat membantu petani dalam penyuburan tanah. Jadi dengan memberikan mulsa itu jasa trenik atau mikroorganisme tanah ya yang berfungsi merombak bahan organik menjadi unsur-unsur anorganik itu akan terpelihara sehingga akan memelihara tanah. Jenis-jenis mulsa. Tadi sudah saya sebutkan ada mulsa organik ya. Mulsa organik ini berupa sisa-sisa tanaman atau seresah seperti potongan-potongan daun, ranting, kemudian sebuk gergaji yang dipergunakan untuk menutup permukaan bedengan tanaman. Hasil akhir dari proses pemulsaan organik adalah terbentuknya pupuk seresah. Kemudian mulsa plastik hitam perak ya. Jadi mulsa plastik hitam perak atau sering disingkat sebagai MPHP. MPHP adalah lembaran plastik hitam yang salah satu sisi lembarannya berwarna perak. Sisi lembaran yang berwarna perak tersebut akan menjadi permukaan atas dengan bedengan setelah mulsa ini dipasang. Di samping itu ada juga penggunaan mulsa plastik biasa yang tidak berpermukaan warna perak. Jadi mulsa sendiri ada yang perak hitam tadi, kemudian ada juga yang putih saja. Tetapi yang perak hitam ini biasanya lebih bagus ya. Ini contohnya ya, ini mulsa organik, kemudian ini mulsa yang perak hitam. Nah, memasangnya juga perlu keahlian tertentu karena harus ditarik yang kuat ya agar mulsanya itu nanti tidak berubah-ubah posisinya. Zat pengatur tumbuh ya atau zat PT.
ZPT didefinisikan sebagai bahan kimia kecil dan sederhana yang diproduksi secara alami oleh tanaman untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangannya. Peranannya sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Jadi zat pengatur tumbuh ini unik, dia dalam jumlah kecil sudah dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Jadi malah jumlahnya atau konsentrasinya itu rendah gitu ya, tetapi dia mempengaruhi. Menurut jenisnya, ZPT digolongkan ke dalam 5 jenis, baik yang alami maupun yang buatan. Jadi secara alami itu biasa disebut sebagai hormon, kemudian karena fungsinya itu memang bermanfaat atau sangat berguna untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan tanaman, oleh karena itu terus ada buatannya ya, jadi ada zat kimia yang berfungsi sebagai zat pengatur tumbuh. Dari yang alami diantaranya adalah oksin, kemudian sitokenin, giberelin, etilen, dan asam absisat atau ABA ya. Jadi ini fungsinya justru mengganggu atau menghambat fungsi-fungsi dari keempat hormon tadi. Asam absisat biasanya berguna untuk setelah buah matang ya. Kan buah matang itu sebetulnya secara alami dia perlu mudah patah dari tangkainya ya. Nah, oleh karena itu di sini berperan hormon absisat ini. Karena kalau tidak ada hormon absisat nanti dia tidak mudah kita lepaskan, jadi tidak mudah dipanen. Kemudian yang sintetis ada IAA, indol acetic acid, kemudian ada inhibitor. Inhibitor ini dari golongan asam absisat tadi, kemudian ada kolsikin dan lain-lain. GE3 itu juga buatan. Dari 5 jenis ini kemudian dibagi lagi menjadi 3 jenis berdasarkan sifatnya. Yang pertama adalah zat pengatur tumbuh yang sifatnya sebagai penghambat pertumbuhan. Misalnya tadi saya katakan ada asam absisat ya, kemudian inhibitor. Kemudian pendukung pertumbuhan tanaman, jadi yang memberikan pertumbuhan positif ya, ke arah positif, dia lebih baik tumbuhnya nanti. Itu adalah oksin, sitokinin, dan giberelin. Kemudian yang ketiga adalah pendukung maupun penghambat pertumbuhan yaitu etilen. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah oksin. Beberapa manfaat oksin diantaranya adalah yang pertama, meningkatkan sintesis protein untuk merangsang perpanjangan sel. Jadi dengan pemberian oksin atau adanya oksin, sintesis protein itu akan dirangsang atau distimulasi sehingga sel-sel baru akan terbentuk atau sel-sel akan bertambah panjang. Kemudian merangsang terjadinya proses diferensiasi. Proses diferensiasi adalah proses perubahan. Jadi dari tadi bibit kemudian menjadi tanaman dewasa, dewasa nanti dia berbunga, berbunga kemudian berbuah. Nah, itu dirangsang oleh adanya oksin. Kemudian merangsang partenokarpi. Partenokarpi yaitu kondisi terbentuknya buah tanpa pembuahan, jadi bukan hasil dari pembuahan atau tidak melalui polinasi. Jadi sebelum terjadinya proses pembuahan ada proses yang disebut sebagai polinasi atau penyerbukan, jadi tidak melewati ini. Jadi dengan pemberian oksin dia akan merangsang partenokarpi. Kandungan buah pada oksin pun sangat banyak. Kemudian mencegah dormansi atau mencegah dormansi pucuk apikal ya, atau mencegah juga dormansi pada akar tanaman sehingga tanaman tidak mau berkembang. Kemudian merangsang pembentukan apikal, tunas atas. Nah, caranya dengan memotong atau topping pada ujung tunas batang. Jadi dengan merangsang, dengan memberikan oksin itu akan merangsang pembentukan tunas atas atau tunas apikal. Sumber bahan alami oksin dapat ditemukan di bekecot, kecambah, dan keong mas. Jadi binatang-binatang ini dapat menghasilkan oksin. Oleh karena itu oksin buatan tadi salah satunya bisa dibuat dari
hewan-hewan ini. Sedangkan contoh ZPT sintetis diantaranya adalah asam naftalenat asetat atau NAA, kemudian asam beta naftosiasetat atau BNOA, kemudian asam 2,4-diklorofenoksiasetat ya, 2,4-D, dan asam 4-klorofenoksiasetat atau 4-CPA. Kemudian sitokinin. Sitokinin ada beberapa manfaatnya, antara lain adalah merangsang proses perkecambahan biji, kemudian menunda pengguguran daun, buah, dan bunga, kemudian menghambat proses penuaan hasil panen sehingga hasil panen lebih awet, kemudian mematahkan dormansi biji. Jadi ini bermanfaat pada biji-biji untuk berkecambah ya. Jadi biji dapat dirangsang perkecambahannya dengan memberikan sitokinin, atau biji-biji yang mengalami dormansi dapat dipatahkan dormansinya dengan perlakuan sitokinin. Kemudian tadi menghambat proses penuaan hasil panen, jadi hasil panennya lebih awet. Kita tahu bahwa hasil panen itu sifatnya perishable atau mudah rusak. Dengan memberikan sitokinin dia akan lebih awet. Sumber bahan alami hormon sitokinin diantaranya adalah bonggol pisang, air kelapa, jagung muda. Kemudian contoh sitokinin sintetis adalah N6-bensil adenin ya, dan 6-bensil amino 9 atau PPA. Ya, jadi bonggol pisang, kemudian air kelapa itu mempunyai sifat seperti hormon sitokinin. Giberellin. Manfaat dari giberellin itu adalah yang pertama mencegah kerontokan bunga dan buah. Bunga dan buah seperti kita ketahui itu kadang-kadang terbentuk bunga tetapi tidak menjadi buah, jadi bunganya rontok, atau buahnya sudah terbentuk tapi buah kecilnya itu segera rontok jadi tidak menjadi besar ya. Nah, ini dapat diatasi dengan pemberian giberellin. Sebagai contoh, tanaman yang bunganya banyak tetapi banyak yang rontok, tidak semuanya menjadi buah adalah tanaman buah belimbing ya. Jadi belimbing itu bunganya sangat banyak, tetapi hanya 60-70% yang jadi buah. Kemudian beberapa kita lihat banyak yang buah-buah kecilnya juga rontok. Nah, itu dapat diatasi dengan giberellin. Kemudian merangsang terjadinya buah partenokarpi. Tadi sudah kita sebutkan adalah buah yang tidak melalui proses pembuahan. Kemudian merangsang pembungaan, jadi untuk mempercepat terjadinya proses generatif, bunganya muncul itu dengan pemberian giberellin. Kemudian mematahkan dormansi benih, jadi benih-benih yang dorman. Benih yang dorman adalah benih yang tidak dapat berkecambah walaupun syarat pertumbuhannya itu sudah optimum. Nah, itu dapat diatasi dengan memberikan giberellin. Kemudian merangsang perpanjangan sel sehingga batang dan buah membesar ukurannya. Jadi dengan pemberian giberellin, buah akan cepat besar. Giberellin alami dapat dibuat dari rebung dan bawang merah. Rebung itu batang bambu ya yang masih muda, atau tunas bambu yang masih muda. Itu sebetulnya adalah giberellin alami ya. Kemudian untuk giberellin buatan itu ada Agrogrip 40 SL, kemudian ada Baijes 40 EC, ada Progrip 20 SL, Supergrip 20 SL, dan lain-lain. Kemudian asam absisat. Asam absisat memiliki peran yang berlawanan dengan zat pengatur tumbuh yang lain yang sudah disebutkan 4 tadi, oksin, sitokinin, giberellin, ya. Kemudian etilen, ya, itu fungsi absisat itu berlawanan, yaitu sebagai inhibitor menghambat bahkan menghentikan aktivitas apikal meristematik. Biasanya asam absisat ini dimanfaatkan pada jenis tanaman umbi karena membantu pembesaran umbi seperti kentang, wortel, bawang, dan lain-lain. Asam absisat dapat diperoleh dari bahan seperti rhizoma, kemudian dari ubi, tanaman kapas, alga hijau, tepung sari, ya, atau polen, kulit biji, ya, dari buah apel, advokat, kelapa, itu mengandung asam absisat. Jadi asam absisat alaminya.
Etilen. Beberapa manfaat dari etilen diantaranya adalah menghambat perpanjangan batang atau elongation growth dan akar pada beberapa spesies tanaman. Kemudian merangsang pemekaran bunga. Kemudian mengakhiri masa dormansi. Kemudian merangsang perkecambahan biji. Kemudian merangsang pembentukan bulu-bulu akar. Etilen alami dapat diperoleh dari tomat, apel, pisang, dan mangga. Etilen juga berperan dalam proses pematangan buah-buahan. Nah, untuk melengkapi materi hari ini mengenai pemeliharaan tanaman ini, saudara bisa melihat beberapa video ya, misalnya ada video pemangkasan, bagaimana memangkas, tadi ada pemangkasan pucuk, pemangkasan pemeliharaan, dan lain-lain. Ini pemangkasan pada budidaya durian. Kemudian bagaimana cara memasang plastik perak hitam ya, atau mulsa perak hitam, itu juga ada contoh di videonya. Silahkan saudara buka, sehingga karena tadi ada teknik tertentu sehingga nanti tidak gampang rusak ya. Oke, saya kira cukup. Terima kasih.